Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Peradaban. Di sini saya Suci Septiani dan rekan saya Sufiana Walia. Di sini kami akan menyelesaikan tugas ulangan akhir semester ya Pak. Tentang kurikulum, telah kurikulum. Sebelumnya kami minta izin untuk Bapak-bapak perkenalkan diri. Untuk memperkenalkan. Iya. Oke. Perkenalkan, nama saya Salman Nur Faras. Di sini saya sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nasrullah Alam. Saya di sini sebagai wakakurikulum dan guru bahasa Inggris. Baik, terima kasih ya Pak atas perkenalannya. Di sini kami ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu untuk meja kurikulum. Kurikulum apa yang digunakan di sekolah ini? Untuk kurikulum yang digunakan di sekolah ini itu ada dua. Yang kelas 1 itu kelas 10 kurikulum Merdeka, dan kelas 11 sama 12 itu kurikulum 13. Tapi nanti ini kelas 10 kenaikan kelas 11, berarti kita menggunakannya kurikulum Merdeka untuk kelas 10 sama 11, tapi untuk kelas 12 masih kurikulum 13. Selanjutnya, apa alasan sekolah menerapkan kurikulum Merdeka? Yang pasti itu dari Dinas Pendidikan dulu ya Mbak, kebijakannya. Jadi semua sekolah itu di tahun 2022 itu kelas 10, kelas 7, kelas 1 itu wajib menggunakan kurikulum Merdeka. Dan alasannya itu kenapa memakai kurikulum Merdeka itu untuk pembaharuan dari kurikulum 2013 yang masih kurang. Dan katanya itu kurikulum Merdeka itu kurikulum yang sangat bagus untuk siswa gitu. Ya, selanjutnya masih untuk PJ kurikulum gitu Pak. Adakah persiapan dalam menerapkan kurikulum tersebut? Untuk persiapan yang pastinya itu wakil kurikulum dulu itu mengikuti IHT. Waktu pertama ikut IHT itu di SMA Negeri 1 Brebes. Itu pembicaranya dari cabang dinas wilayah 11 itu di Tegal. Dan untuk guru-guru di sini itu juga kemarin ikut IHT yang diselenggarakan oleh Sekolah Penggerak SMA Negeri 2 Tegal. Jadi guru-guru kami persiapkan untuk mengikuti IHT di sekolah sini. Itu kemarin ada 3 sekolah, Miftahul Manan, SMA Miftahul Manan sama SMA Nurul Huda Paguyangan. Itu 3 sekolah mengikuti IHT di SMA Muhammadiyah Bumiayu. Untuk selanjutnya itu apakah ada kesulitan dalam menerapkan kurikulum tersebut Pak? Kesulitan itu pasti ada, karena kan kurikulum Merdeka itu baru. Jadi banyak guru-guru yang mungkin belum menguasai. Tapi yang jelas itu fasilitas itu harus ada kalau ingin kurikulum Merdeka itu lebih lancar. Mungkin faktor yang kesulitannya itu ada apa ya? Guru-guru belum menguasai, sama faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai. Masih PJ kurikulum ya Pak. Di sini apa sih perbedaan kurikulum yang sekarang diterapkan dengan kurikulum sebelumnya? Kalau kurikulum 2013 itu kan perangkat pembelajarannya itu masih ada RPP, rencana perangkat pembelajaran, silabus, terus KKM. Kalau di kurikulum Merdeka itu tidak ada RPP sama silabus, itu enggak ada. Semuanya diganti menjadi modul ajar sama ATP, alur tujuan pembelajaran. Dan di kurikulum 2013 kan ada KKM. Kalau di Merdeka itu tidak ada KKM, jadi guru tidak boleh pelit memberi nilai, diganti menjadi KKSP kalau saya nggak salah ya, itu jadi pengganti pengganti KKM. Jadi guru tidak boleh menerapkan bahwa KKM-nya itu 75, itu nggak boleh, sekarang nggak boleh. Selanjutnya, apakah kurikulum yang diterapkan sudah sesuai dengan kebutuhan siswa? Seperti apa contohnya?
sudah sangat sesuai, alhamdulillah. Contohnya itu kemarin bahwa kita melakukan project membuat makanan ya Pak. Itu semua murid itu suka kayak gitu. Terus kita ajari bagaimana cara menjadi kewirausahaan, terus bagaimana kita bisa membuat kompos, lalu kita bisa diperjualbelikan. Itu manfaatnya itu dari kurikulum Merdeka. Pada intinya kurikulum Merdeka itu lebih mengarah kepada minat dan bakat siswa gitu. Jadi siswa itu nanti dituntut untuk apa, tapi tetap kembali ini kepada materi-materi yang sudah ada. Misalkan materi teks prosedur nih bahasa Indonesia, teks prosedur. Nah, di situ nanti cara pembelajarannya itu menyuruh siswa itu untuk bagaimana caranya siswa itu suka dengan belajar itu, yaitu mungkin dengan kegiatan yang tadi proyek P5, membuat makanan-makanan yang biasanya di K13 itu lebih banyaknya tindakan, maksudnya kegiatan yang ada di kelas tuh. Tapi kalau misalkan kurikulum Merdeka itu bebas, guru boleh melakukan apapun agar siswa itu mudah mengerti apa yang hendak disampaikan gitu loh. Mau pembelajaran dimanapun oke, terserah, mau di kafe, mau di sungai, dan tapi kalau misalkan K13 itu kan berkutat di kelas aja gitu. Intinya kurikulum Merdeka itu bebas, tapi tujuannya siswa itu mampu mencapai apa yang diinginkan dari kurikulum itu. Jadi siswa itu lebih aktif gitu. Siswa itu lebih aktif gitu. Selanjutnya buat guru bahasa Indonesia nih Pak. Karakteristik capaian pembelajaran apa yang diperoleh peserta didik pada kurikulum ini? Karakteristik capaian pembelajaran apa yang diperoleh, karakteristik berarti gimana sih? Karakter dari versi siswa capaiannya aja. Kalau misalkan tergantung kurikulumnya ya Pak. Kalau misalkan kurikulum K13 itu kan mengacu pada penilaian pengetahuannya, kemudian keterampilannya, sikap, kemudian yang terakhir ada spiritual. Kalau misalkan pengetahuan itu siswa itu dituntut untuk mengetahui apa yang disampaikan di materi itu, sehingga hasilnya itu nilai yang nantinya itu diperoleh pada saat kegiatan penilaian kognitif, misalnya ujian, kemudian ulangan harian, kemudian ya tugas-tugas yang lain. Kemudian kalau sikap itu siswa itu dituntut untuk bisa bersikap yang nantinya itu dapat menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran itu. Contohnya misalkan ada kegiatan pembelajaran mengerjakan sesuatu, kemudian apalagi sikap yang kaitannya dengan sikap siswa disiplin, itu sikap, masih banyak yang lain. Kemudian yang kaitannya dengan keterampilan itu ya keterampilan dalam kegiatan pembelajaran. Biasanya mengacunya pada kegiatan literasi. Proses pembelajaran itu kan mengacu pada kegiatan literasi, membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Gitu. Jadi harapannya siswa itu mampu mampu menguasai keterampilan seperti itu agar pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar. Karena kalau misalkan siswa tidak menguasai seperti itu, kayak membaca dan menulis, maka pembelajaran itu tidak akan mencapai apa yang diinginkan dari kurikulum itu. Dan yang terakhir ada spiritual ya. Spiritual itu lebih ke arah siswa itu dituntut untuk mencari jati diri loh. Jadi tujuan siswa belajar itu untuk ngapain? Siswa sekolah untuk ngapain gitu. Biasanya kan mereka jawabnya agar mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat. Tentunya untuk mendapatkan sesuatu itu kan ada langkah-langkahnya ya. Pertama kita harus berdoa, berikhtiar, kemudian bersikap baik kepada sama, menjalin hubungan dengan Tuhannya. Itu. Untuk selanjutnya itu elemen pencapaian pembelajaran bahasa Indonesia apa yang diperoleh peserta didik pada kegiatan menyimak? Pada elemen menyimak, capaian belajar berarti apa yang hasil dari kegiatan menyimak itu. Nah, dari kegiatan menyimak itu nantinya siswa itu dapat kayak menceritakan kembali ibaratnya. Kalau misalkan menyimak itu mendengarkan, siswa disuruh untuk menyimak sebuah video. Nah, nanti capaian pembelajaran siswa itu dapat menceritakan kembali apa yang sudah ditontonnya.
dengan melalui presentasi musik-musikan seperti itu. Atau bisa menulis, kalau nulis bisa menuliskan kembali. Nah, Oke, selanjutnya elemen capaian pembelajaran bahasa Indonesia apa yang diperoleh peserta didik pada kegiatan membaca dan memirsa? kalau kegiatan membaca sebenarnya hampir sama ya, menyimak, membaca itu capaiannya siswa itu mampu mendapatkan informasi apa yang dibaca dan disimaknya. Kalau misalkan membaca, siswa itu mampu menangkap poin-poin penting dari bacaan-bacaan tersebut. Misalkan eh, dari ada materi tentang artikel ya. Di situ kan pasti siswa dituntut untuk membaca. Lah setelah mereka membaca, harapannya mereka itu mampu menganalisis informasi-informasi yang ada di materi artikel itu. Dan memirsanya sama ya, kayaknya hampir sama dengan membaca itu. Intinya capaian pembelajaran baca, menyimak, dan memeriksa itu siswa itu mampu menganalisis informasi kemudian berusaha menyampaikan kembali. Oh ternyata yang saya dapatkan dari apa yang saya baca, apa yang saya simak itu ternyata ini informasi ini. Baik, selanjutnya elemen capaian pembelajaran bahasa Indonesia apa yang diperoleh peserta didik pada kegiatan berbicara dan mempresentasikan? Elemen capaian pada kegiatan berbicara itu gimana ya? Siswa itu dapat ibaratnya dapat berbicara dengan lancar itu ya. Kegiatan berbicara kan tujuannya agar siswa itu terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Sehingga harapannya kegiatan berbicara itu menjadi suatu budaya dimanapun. Karena berbicara itu kan suatu hal yang perlu kita butuhkan ya. Apalagi di dunia pendidikan yang namanya berbicara itu sangat penting sekali. Salah satunya untuk mengungkapkan pendapat, untuk bertanya. Kalau misalkan siswa tidak bisa berbicara, maka ketika siswa mendapati kesulitan, maka kesulitan juga untuk apa ya, mengungkapkan apa yang sebenarnya mereka tidak tahu gitu loh. Seperti itu, Pak. Iya. Ya kalau misalkan belum seret dengan jawabannya nggak apa-apa. Iya. Iya. Untuk berbicara tentang mempresentasikan itu kemarin itu di sini kita membuat kompos P5 itu dengan dimensinya gotong royong, terus kreatif, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita ambilnya itu gaya hidup berkelanjutan. P5 temanya itu bahwa siswa itu setelah membuat kompos kita suruh membuat video agar siswa itu bisa berbicara tidak malu di depan kamera dan juga siswa bisa mempresentasikan apa yang dia buat. Terus juga kemarin ke wirausahaan itu membuat makanan, jadi siswa kita bikinkan stand di sana. Itu siswa itu jualan, Mbak. Jadi kalau tema kan bisa bahasa Indonesia, matematika, biologi, itu kita jadikan satu guru-gurunya, terus kita pikirkan bareng-bareng bagaimana sih agar siswa itu bisa mencapai pembelajarannya. Jadi kayak gitu. Berarti di elemen berbicara tuh siswa bisa berbicara sesuai apa ya? Kayak pintar berbicara seperti itu. Mengembangkan dirinya agar tidak malu berbicara kayak gitu. Intinya biar kegiatan-kegiatan itu menjadi kultur di dunia pendidikan. Karena di dunia pendidikan itu ya harus menguasai yang namanya menyimak, harus menguasai berbicara, menulis dan segala macam. Baik, selanjutnya masih untuk guru bahasa Indonesia. Capaian pembelajaran bahasa Indonesia apa yang diperoleh peserta didik pada kegiatan menulis? Capaian pembelajaran pada kegiatan menulis harapannya siswa itu mampu untuk mengungkapkan apa yang ada di pikirannya dengan melalui tulisan. Kegiatan untuk menulis itu kan banyak ya, kayak artikel itu kan menulis, kemudian teks prosedur itu menulis, teks laporan hasil observasi itu menulis juga. Nah, siswa itu harapannya mampu mengaplikasikan apa yang mereka tahu menjadi sebuah tulisan. Kan bisa diaplikasikan pada sebuah bentuk lisan juga bisa, tulisan juga bisa gitu. Intinya harapannya siswa itu bisa menulis gitu.
Ya, selanjutnya tentang metode apa yang dipakai untuk pembelajaran bahasa Indonesia di kurikulum ini atau yang dipakai. Ya. Kalau metode pembelajaran di kurikulum K13 sama kurikulum Merdeka itu kayaknya lebih ke menitik beratkan ke fokus siswa ya, maksudnya siswa itu dituntut untuk lebih aktif daripada gurunya. Nah, guru itu hanya sebagai fasilitator ketika siswa itu menghadapi suatu permasalahan yang di situ tuh butuh penyelesaian. Nah, untuk metode pembelajarannya, kalau saya sendiri belajar bahasa Indonesia menggunakan metode pembelajaran problem based learning ya. Di situ siswa ditawarkan sebuah permasalahan, nanti siswa dituntut untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi di situ guru itu tidak langsung pada saat memberikan materi tidak langsung memberikan definisi tentang materi tersebut. Contohnya gini, misalkan saya akan untuk saat ini pelajaran artikel ya, materi masih artikel. Artikel adalah, tapi saya berusaha memberikan stimulus pada siswa berupa menampilkan sebuah gambar atau menceritakan sebuah fenomena. Nanti dengan adanya fenomena tersebut, siswa itu nanti kan akan bertanya-tanya. Contohnya, misalkan saya tampilkan gambarnya yang Fajar Sad Boy, tahu nggak, Pak? Iya, Fajar Sad Boy. Lah, kemudian masih ya hal yang viral lah, Dilan Cepmek. Otomatis mereka akan bertanya ya, penuh dengan pertanyaan atau tanggapan-tanggapan. Dilan Cepmek. Kemudian ada yang menanggapi lah orang penting men lah. Tidak penting men masih jadi Dilan Cepmek itu sebagai apa namanya? Sebagai gagasan lah menurut saya. Nah, yang namanya artikel itu kan sebuah tulisan yang isinya gagasan. Cara tidak langsung gagasan-gagasan mereka yang mereka katakan nanti kan saya pancing. Mengapa kamu mengatakan tidak penting? Akhirnya mereka berusaha mengungkapkan pendapatnya lah. Lah pendapat-pendapat itu nanti mengarahnya pada materi artikel. Materi artikel itu kan sebuah tulisan yang isinya penuh dengan gagasan seorang penulis gitu. Tanpa saya menjelaskan dulu artikel apa, mereka sudah tahu, sejatinya sudah tahu bahwa yang mereka lakukan adalah sedang berusaha mengonstruksi yang namanya artikel itu, walaupun masih dalam bentuk lisan. Itu. Dan contoh lain, kayak misalkan teks prosedur. Pada saat saya masuk, saya tidak langsung menjelaskan teks prosedur itu apa itu. Saya menanyakan dulu, misalkan contoh, kalian pernah makan nasi goreng ya? Pernah ya? Saya rasa nasi goreng itu merupakan makanan yang sering kalian jumpai. Nah, kemudian saya bertanya, kira-kira apa bumbu apa? Kalian pasti memiliki resep yang berbeda gitu, yang kalian lakukan agar menjadi nasi goreng yang enak. Kemudian mereka berbicara, ada caranya kasih bawang, ada tambahan ini, ada tambahan itu. Mereka sudah mampu untuk menentukan langkah-langkah. Lah, yang namanya teks prosedur itu merupakan teks yang isinya menjelaskan langkah-langkah gitu. Jadi ketika siswa sudah bisa memecahkan masalah sendiri, kemudian saya mendefinisikan pengertian dari materi yang ingin saya sampaikan, siswa itu akan lebih mudah memahami. Oh, ternyata artikel itu ini. Oh, ternyata prosedur itu isinya ini itu. Mudah nggak? Iya, mudah ya. Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan. Ya, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.